إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih membahas bab tentang mujahadah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ketiga dalam bab ini. Jadi kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat dari bab ini, atau hadis yang ke-98 dari Muhammad. Ar-Rabi', hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat malam. Hatta hingga tatafattar qadamahu. Ya, beliau salat malam hingga telapak kaki beliau bengkak. Ya, hingga telapak kaki beliau bengkak. Kenapa kira-kira kok sampai bengkak? Ya, karena saking lamanya. Berdiri. Ya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, itu Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kenapa kok engkau melakukan hal yang seperti ini? Di salat malam sampai kakinya bengkak. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku suka bila aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam sampai kaki beliau bengkak, itu adalah wujud syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud syukurnya yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah taala, di antaranya yaitu dengan salat malam, dengan bacaan yang panjang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Wa nahuhu fi sahih, diriwayatkan dalam
dengan riwayat yang semisalnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim min riwayati Al-Mughirah bin Syu'bah, yaitu diriwayatkan dari Mughirah ibnu Syu'bah. Nah, jadi di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersungguh-sungguh, ya mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, dalam sholat malam hingga kaki beliau bengkak. Nah, baik fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu kasratu ijtihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatillah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar melaksanakan ibadah, bahkan bukan juga cuma sekedar sebagaimana dilakukan banyak di antara saudara-saudara kita ketika sholat sing penting sah, cuma sekedar mengesahkan kewajiban. Nah, banyak yang seperti ini sehingga sholatnya cepat, sholatnya tidak khusyuk. Nah, tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, man an'ama Allah alaihi bi ni'matin wa khassahu bi fadilatin yajibu alaihi syukruha. Jadi barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk mensyukurinya. Ya, jadi barang siapa yang diberikan oleh Allah nikmat karunia, maka wajib baginya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah, di antara bentuk syukur seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu yajibu an takuna an-ni'matu sababan li ziyadati syukri. Jadi wajib nikmat itu menjadi sebab bertambahnya syukur. Jadi diwajibkan adanya nikmat itu menjadi sebab bertambahnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seharusnya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur terus seperti itu. Semakin banyak nikmat, maka harusnya syukur kita kepada Allah itu semakin banyak. Jangan sebaliknya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka la azidannakum, sungguh Allah akan menambah, sungguh aku akan menambah bagi kalian nikmat-nikmatnya. Akan tapi sebaliknya, wala in kafartum, dan kalau kalian kufur tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku, siksaku itu sangat pedih. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kufur nikmat yaitu tidak menggunakan nikmat Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur nikmat.
diberikan nikmat sehat, tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, diberikan nikmat harta, tidak dijadikan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, diberikan nikmat berupa kesempatan untuk belajar, ada majelis-majelis ilmu, tetapi kita tidak mau menghadiri, kita melalaikannya. Ini termasuk apa? Bentuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis ilmu ini termasuk nikmat. Adanya majelis-majelis ilmu di sekitar kita ini termasuk nikmat yang Allah berikan. Karena dengan datang ke majelis-majelis ilmu, kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Maka majelis ilmu adalah nikmat. Maka kita harus mensyukuri. Dengan apa mensyukurinya? Dengan mendatanginya, dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya itu nikmat berupa majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima. Al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, beliau menghidupkan malamnya. Jadi Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam harinya. Menghidupkan malam harinya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan qiyamul lail, dengan berzikir dan sebagainya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi bukan cuma beliau sendiri bangun, tapi beliau juga mengajak keluarganya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh yaitu dalam ibadah. Wa shadda mi'zarahu, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dan beliau mengencangkan ikat pinggang. Apa yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang? Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang yaitu menjauhi istrinya. Menjauhi istrinya. Karena ingin fokus beribadah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya syadda mi'zarahu artinya yaitu kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang contoh bagi kita semua bagaimana Rasulullah SAW mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ya, lebih khususnya itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi menghidupkan semua malam-malam tersebut. Nah, dan Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama,
minal hazmi ightinamu al-awqat al-fadilah bil a'mal as-salihah. Di antara bentuk kesungguhan seseorang yaitu memanfaatkan waktu-waktu yang utama dengan amal-amal saleh. Di antara bentuk kesungguhan seseorang, kesungguhan dalam beramal yaitu memanfaatkan waktu-waktu yang utama dengan memperbanyak amal saleh. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini waktu yang mulia, waktu yang utama. Maka dimanfaatkan dengan memperbanyak amal saleh. Demikian juga yang tidak lama lagi akan datang kepada kita, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini juga termasuk waktu yang utama. Maka hendaknya kita manfaatkan untuk memperbanyak amal saleh. Karena itu adalah waktu yang utama. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu yustahabu ihya'ul lail fi Ramadan, yaitu disunahkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Wala siyama al-ashr al-awakhir min, terlebih lagi 10 hari terakhir di bulan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Falaha fadilatun khas, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan yang khusus, yaitu apa? Di dalam yang terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, baik. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, man arada al-istihad fil ibadah fa alaihi sawnu nafsihi amma yusbituhu au yudha'ifuhu. Nah, barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah, barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka hendaknya dia menjauhkan dirinya dari apa yang membuatnya lemah. Harusnya dia menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari apa yang membuatnya lemah, yang memalingkan dirinya dari ibadah. Jadi kalau orang ini ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka hendaknya dia menjaga dirinya dari hal-hal yang membuatnya lemah, kemudian memalingkan dari ibadah tersebut. Nah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau meninggalkan istri-istrinya, tidak mengumpuli istri-istrinya, padahal halal di malam hari bulan Ramadan dihalalkan berkumpul dengan istri. Tetapi karena itu menyebabkan seseorang akan berpaling dari ibadahnya, maka untuk sementara ditinggalkan. Nah, dan ini berlaku bagi setiap ibadah apa saja. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka hendaknya apa saja yang bisa memalingkan kita dari ibadah tersebut kita jauhi. Contohnya misalkan kita belajar, kita thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Ibadah apa bukan? Ibadah. Nah, maka kalau kita ingin bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa memalingkan kita dari thalabul ilmi. Misalkan apa? Di majelis ilmu ngobrol misalkan. Di majelis ilmu main-main misalkan, bercanda. Nah, ini bisa menjauhkan kita dari thalabul ilmi. Maka hendaknya apa? Kita jauh. Kita tinggalkan yang seperti ini. Nah, ini kalau apa? Kita beristighfar bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu afdalu salatil 'abdi ba'dal faridah ma kana fil lail bi khassatin akhiruhu. Salat yang paling utama, salat seorang hamba yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Salat yang paling afdal setelah salat wajib yaitu salat malam. Bi khassatin
akhirahu, lebih khususnya pada bagian akhir malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Nah, jadi sholat yang paling utama sholat apa? Sholat yang paling utama sholat apa? Sholat wajib tentunya. Nah, kemudian setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Lebih khususnya yaitu yang dikerjakan pada sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena pada waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, yang mana pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengijabai permintaan, permohonan, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang zilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah mencari dari hamba-hambanya yang berdoa, meminta, maka kemudian dikabulkan apa yang diminta hamba tersebut. Nah, maka ini lebih utama, salat di penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu al-hakim man ja'alal khaira ya'ummu ahlahu. Orang yang hakim, orang yang bijak adalah orang yang menjadikan kebaikan juga untuk keluarganya. Ya, orang yang bijak adalah orang yang menjadikan kebaikan juga untuk keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Mana yang menunjukkan hal tersebut? Ya, yaitu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan apa? Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi beliau sendiri sholat malam, tetapi beliau juga menginginkan kebaikan untuk keluarganya, bukan hanya untuk diri beliau sendiri. Maka beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk mengerjakan sholat malam, untuk sama-sama mendapatkan kebaikan. Nah, demikianlah seharusnya. Nah, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika seorang bangun malam kemudian setelah itu dia membangunkan pasangannya, maka dengan sebab itu maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang yang apa? Qama minal laili, yang dia bangun pada malam hari kemudian sholat malam. Fa'aiqadha ahlahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau tidak mau bangun, nadhaja fi wajhiha alma, maka dia mencipratkan air di wajah istrinya tersebut. Nah, jadi seorang suami bangun duluan, nah kemudian sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, maka dengan sebab itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka diperciki dengan air pada wajahnya, maka dengan sebab itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Maka kalau suami dibangunkan istrinya diperciki dengan air, jangan marah. Jadi istrinya apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan agar apa? Rahmat Allah ini turun. Nah, kalau di dalam keluarga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah katanya. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, yanbaghi 'alal 'abdi ay yakuna harisan 'ala ahlihi bi amrihim bil ibadati wa yastabir 'alaiha wa yaqihim nar jahannam bidzalika.
Ya, seharusnya seseorang ini semangat memerintahkan keluarganya untuk beribadah dan bersabar untuk melakukan hal tersebut, sehingga dengannya mereka terjaga dari api neraka jahanam. Jadi seorang hamba itu harusnya semangat untuk memerintahkan ibadah kepada keluarganya dan sabar dalam melakukannya, sehingga mereka akan dijauhkan dari api neraka. Nah, dan ini tugas seorang suami ya. Jadi seorang suami tugasnya bukan cuma nyari nafkah, ngasih uang, enggak. Kalau cuma tugas nyari makan, binatang pun bisa. Nah, burung yang punya anak, dia tinggalkan anaknya di sarangnya, dia pergi terbang, nanti pulang bawa makanan kasihkan pada anak-anaknya. Nah, bisa, burung pun bisa. Nah, tetapi manusia bukan cuma sekedar memberikan nafkah untuk anak istri, tapi yang jauh lebih penting dari itu, kewajiban dan tanggung jawab seorang suami yaitu apa? Memerintahkan untuk beribadah pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya. Anak istrinya misalkan belum sholat diingatkan. Anak istrinya keluar misalkan tidak memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna diingatkan. Ini tanggung jawab seorang suami. Dan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Ya. Jadi kalau seandainya seorang suami membiarkan anak istrinya tidak sholat, dibiarkan berbuat maksiat, dibiarkan keluar tidak menutup aurat, dibiarkan, maka kelak di hari akhir seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, maka kewajiban bagi seorang suami menjaga keluarganya dari api neraka. Allah mengatakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, itu tadi dengan bersungguh-sungguh, bersemangat mengajak keluarganya untuk beribadah dan bersabar. Nah, kemudian dikatakan ini bersabar, karena ketika kita ajak untuk ketaatan, ini butuh kesabaran. Karena terkadang kita merintahkan kepada anak kita, kepada istri kita, sekali belum mau, dua kali belum, bahkan kadang saya berulang-ulang. Nah, maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-100 dari awal. As-sadisu, ya, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Nabi mengatakan al-mu'min al-qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing mereka ada kebaikan. Dan pada masing-masing mereka ada kebaikan. Karena sama-sama mukmin. Ya, baik yang kuat maupun yang lemah sama-sama ada kebaikan. Tetapi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah yaitu mukmin yang kuat. Nah, kemudian Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, bersungguh-sungguhlah, ala ma yanfa'uka,
melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah lemah, jangan loyo. Wa in asabaka syai'un, dan jika ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan ini, tentunya akan seperti ini dan seperti ini. Kalau seandainya aku melakukan ini, tentunya akan begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah, qaddarallah, Allah telah menakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang Ia kehendaki pasti itu terjadi. Fa inna law, sesungguhnya ucapan law, seandainya, taftahu amal syaitan, itu membuka pintu syaitan, membuka pintu perbuatan syaitan. Nah, baik, ikhwatu billah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, hadis ini menunjukkan tafadulu ahli iman fi imanihim wa in ishtaraku fi aslihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya, meskipun mereka sama-sama beriman. Jadi orang yang beriman itu tingkat keimanannya berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Nah, meskipun mereka sama-sama beriman. Nah, Abu Bakar beriman, kita juga beriman, sama-sama beriman. Tapi apakah sama keimanan Abu Bakar dengan keimanan kita? Tentunya beda, beda jauh. Nah, jadi satu dengan yang lain berbeda, meskipun sama-sama iman. Sebagaimana disebutkan di sini, Nabi mengatakan al-mu'minul qawi, orang yang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat iman, lemah iman di sini, kuat dan lemah. Seorang mukmin yang lemah, mukmin yang kuat di sini, kuat dalam agamanya, dalam imannya. Demikian juga kuat dalam akalnya dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Iman itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu bi ta'ati, yang akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyati, dan akan berkurang dengan sebab maksiat. Jadi iman itu berupa ucapan dan juga perbuatan, yang mana iman tersebut akan bertambah dengan sebab ketaatan dan akan berkurang dengan sebab maksiat. Nah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahasanya iman itu ya ucapan, ya perbuatan, demikian juga ya keyakinan di dalam hati. Yang mana iman itu akan bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena seorang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan akan berkurang ketika seorang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ketika kita mengetahui bahasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Nah, baik, kemudian
Di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu, dan ini yang menjadi inti bahasan kita, yang bagi alal mu'min ayyu jahidan nafsahu liyablugha darajatal mu'minina al-aqwiya al-qummal. Seharusnya seorang mukmin ini bersungguh-sungguh untuk melatih dirinya melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga bisa mencapai derajat mukmin yang kuat dan sempurna. Jadi sesungguhnya seorang mukmin ini bersungguh-sungguh itu melatih dirinya itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah agar sampai pada derajat mukmin yang kuat dan sempurna. Nah, tadi dikatakan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, maka seharusnya kita berusaha untuk menjaga iman kita, bahkan meningkatkan iman kita. Nah, meningkatkan iman kita. Dan kalau seandainya pada suatu saat keimanan kita sedang turun, dan ini kadang terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan? Kalau kita biarkan akan terus turun, akan terjun bebas nanti. Nah, maka ketika kita merasa bahwasanya iman kita sedang turun, maka hendaknya kita berupaya untuk meningkatkan kembali iman kita. Nah, dan tadi disampaikan bahwasanya apa? Iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan ketika kita melaksanakan ketaatan, memang kadang harus dipaksa. Nah, karena yang namanya setiap ketaatan yang mendekatkan diri kita ke surga memang berat. Memang berat bagi kita yang mengikuti hawa nafsu kita. Bagaimana nanti di dalam hadis yang berikutnya itu akan disebutkan bahwasanya apa? Wa hujibatil jannah bil makarih. Bahwasanya surga itu ditutupi, dalam riwayat yang lain dikelilingi, huffat, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalkan apa? Salat itu sebenarnya berat apa ringan? Ringan. Salat dibandingkan dengan main sepak bola, mana yang lebih berat? Main sepak bola lebih berat. Lari-lari selama 90 menit, ngejar-ngejar bola, capek, memerlukan banyak tenaga, waktu. Kalau sholat berapa menit? 10 menit. Apakah ada orang yang habis sholat langsung pegel-pegel? Nggak ada. Kalau habis main bola pegel-pegel banyak. Nah, jadi sebenarnya sholat itu ringan. Tetapi karena sholat ini amalan yang menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa khuffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan, yang berat bagi hawa nafsu kita. Maka sholat itu menjadi berat. Maka kalau kita perhatikan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini, sekian juta kaum muslimin, apakah semua mengerjakan sholat? Tidak. Padahal ringan. Padahal mereka kalau untuk kegiatan yang lainnya selain sholat, misalkan nyangkul di sawah, mereka tidak merasa berat. Mereka semangat melakukannya. Jualan di pasar, jam 2 malam sudah bangun, nanti pulang-pulang sudah sore. Tiap hari seperti itu, tidak merasa berat. Tapi sholat yang hanya berapa menit terasa berat. Nah, kenapa? Karena itu adalah amalan yang mengantarkan seorang ke surga. Nah, maka itu tadi kita harus bersungguh-sungguh. Jadi melatih jiwa kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikian juga untuk meninggalkan perbuatan maksiat agar kita mencapai derajat mukmin yang kuat. Agar terus meningkat keimanan kita,
terus meningkat dan meningkat sehingga menjadi seorang mukmin yang kuat, menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna. Nah, itu harus diupayakan. Ya, jadi nggak bisa kemudian kita tiba-tiba jadi orang yang mukmin yang kuat imannya tanpa dilatih, tanpa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Di semuanya ada prosesnya. Nah, tidak bisa langsung otomatis seperti itu. Nah, baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yaitu yajibu 'alal insan ay yahrusa 'ala ma fihi naf'uhu wa bi khassatin ma yata'allaq bi imanihi. Itu wajib bagi seorang untuk bersemangat melakukan apa yang bermanfaat baginya. Jadi wajib bagi seseorang untuk bersemangat melakukan apa yang bermanfaat baginya dan lebih khususnya yang berkaitan dengan keimanannya. Lebih khususnya yang berkaitan dengan keimanannya. Nah, jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka kita lihat ini bermanfaat apa tidak. Kalau bermanfaat maka kita lakukan dengan benar-benar, dengan penuh kesungguhan. Apalagi kalau hal tersebut berkaitan dengan iman kita. Misalkan mau baca Quran, bermanfaat nggak baca Quran? Jelas baca Quran bermanfaat. Berkaitan dengan keimanan nggak? Iya, bisa menambah keimanan. Maka hendaknya kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, jangan kita kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan kita kalah dengan bisikan syaitan. Nah, karena yang namanya syaitan akan senantiasa menghalangi kita dari semua kebaikan, termasuk ketika kita hendak baca Quran, hendak murojaah, hendak menghafal, di sana ada syaitan yang membisiki kita. Jangan, nggak usah. Lebih baik apa? Main-main, lebih baik tidur dan sebagainya. Kalau seandainya kita nggak mempan digoda setan, dibisikin setan untuk meninggalkannya, kemudian kita tetap baca Quran, tetap ngapal, setan nggak berhenti di situ, tetap akan bisik. Kita baca dapat satu halaman, dibisikin lagi, sudah cukup satu halaman. Nah, kamu sudah bagus nih satu halaman. Yang lain nggak pada baca, kamu sendiri nih. Satu kampung yang baca Quran tiap hari cuma kamu sendiri. Nggak usah banyak-banyak satu halaman. Padahal kita bisa sehari 1 juz, setengah juz bisa. Tapi setan nggak membiarkan, menghalangi terus. Demikianlah yang namanya setan, berupaya menjauhkan kita dari semua kebaikan. Nah, maka yaitu kita harus bersungguh-sungguh ya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut, karena itu termasuk hal yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi iman kita. Harus kita lakukan, dan itu membutuhkan perjuangan, tidak mudah. Nah, Allah Ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.